Qin Yichen ingat dengan jelas bahwa dia telah dijungkir balikkan oleh Yao Yuekong 693 kali dalam 2 tahun terakhir. Baru saja, dia membayarnya kembali sekali. Yao Yuekong juga tersenyum. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan menelepon kembali di masa depan. Putri Wenxing memandang dua orang yang masih bisa tertawa terbahak-bahak, tidak tahan lagi, dan berteriak pada Demon Yuekong. Adapun, apakah itu menarik? Tanda seru. Itu hanya perjuangan seorang kaisar, jadi dia pasti akan mati. Putri Wenxing tahu bahwa Yao Yuekong adalah demi kayu, dan juga tahu bahwa kayu harus melewati level ini sendirian. Tetapi dia lebih tahu bahwa kayunya sangat keras, karena dia menganggap Bai Guanxing sebagai teman dan iblis Yuekong sebagai teman. Jika hanya membantu ayahnya mencapai puncak aula surga tinggi, tidak perlu bertarung seperti itu. Suatu hari, mungkin setelah kayu membongkar segel sang jenderal, dia akan pergi bersama teman-temannya untuk menyelesaikan akun dengan musuh teman-temannya. Pada saat itu, jika dia kalah, bahkan jika dia hanya kalah sekali, ujung kayu akan menjadi jauh lebih buruk daripada saat ini. Untuk sesaat, betapa Putri Wenxing berharap Muzi tidak akan mengenal putra Baize manapun, tidak akan menjadi saudara laki-laki Yao Yuekong, atau mempraktikkan alam kekaisaran apapun. Putri Wenxing tahu bahwa dia salah, tetapi orang di pelukannya adalah suaminya, dia tidak bisa menghentikan pemikirannya. Di atas bulan yang cerah, hanya Xiao Yu yang tetap terpana, tidak tahu apakah dia harus peduli pada saudara Tianxing atau saudara Yuekong. Keluar dari kelas bisa diberhentikan. Yao Yuekong berjalan mendekat, dan saat dia mendekat, bulan terang di bawah kakinya berangsur-angsur runtuh, tetapi berubah menjadi sinar bulan yang tak berujung, menyebabkan kecepatan pemulihan Qin Yichen melonjak beberapa kali. Meskipun Qin Yichen kehilangan pukulan barusan, Yao Yuekong mampu berdiri, tetapi yang pertama terpecah-pecah, dan kemenangan atau kekalahan terlihat jelas sekilas. Tapi di antara ribuan cara yang bisa diprediksi Yao Yuekong untuk mengalahkan Qin Yichen, tidak pernah ada harga yang harus dibayar oleh Qin Yichen di wajah. Momen itu mengubah masa depan. Jika dia bisa meninju wajahnya hari ini, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk meninju wajah Heiju di masa depan. Tidak sampai bila yang tersebar di seluruh lantai dikumpulkan oleh Yue Hua, hati-hati Putri Wenxing yang ketat sedikit rileks. Tapi dia masih memeluk Qin Yichen, karena takut sinar bulan bergetar, dan suaminya yang terbaring di pelukannya hancur lagi. Tapi yang tidak diharapkan Putri Ling Wenxing adalah Qin Yichen berdiri perlahan saat ini. Gerakan Qin Yichen sangat enggan, dan bahkan kakinya belum terhubung sepenuhnya. Dia menggunakan kedua tangan dan kaki untuk berdiri. Ini mengejutkan iblis Yuekong, yang terus-menerus memadatkan sinar bulan dan menyembuhkan lukanya. Lebih baik kamu berbaring sekarang. Yao Yuekong setengah jongkok, menjalankan cahaya bulan untuk menyembuhkan luka Qin Yichen. Dan pada saat ini, karena Qin Yichen berdiri, dia perlu menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah untuk melihat Yao Yuekong. Kaisar Haoi, aku berhasil. Selesai. Hanya 9 kata. Tampaknya itu tidak ada hubungannya dengan Dewa Pedang Xiantian bernama Feng Tianxing. Tetapi itu sangat kategoris. Tampaknya jika ada yang berani mempertanyakan sedikit dari 9 kata ini, Qin Yichen akan melakukan segalanya untuk melawannya dengan putus asa. Hao Yi melakukannya. Setidaknya, dia tidak pernah menyerah pada usahanya seumur hidupnya. Kaisar Hao Yi tidak hanya berpikir untuk melihat, tapi tidak melakukan apapun. Qin Yichen bisa membuktikannya. Bahkan, dia adalah bukti kerja keras Kaisar Hao Yi. Dia bisa berdiri di sini. Dia bisa berjalan keluar dari surga suci. Dia bisa membunuh ke surga kaisar. Itu adalah bukti terbaik. Meskipun Qin Yichen tahu bahwa jalan panjang dalam hidupnya tampaknya diaspal dalam kegelapan, para leluhur yang membuka jalan ini semuanya membayar barang paling berharga mereka. Yao Yuekong menatap Qin Yichen. Dia tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia tiba-tiba tersenyum. Keluar dari kelas sudah berakhir. Bagi Qin Yichen, pelajaran ini bisa digambarkan sebagai hal yang tak terlupakan seumur hidup. Dan ketika dia keluar dari istana Dao Bulan Iblis oleh Putri Wenxing, pihak yang berpatroli, dan bahkan banyak pasukan yang berlatih di halaman sekolah, dapat merasakan bahwa jenderal mereka telah berubah. Sebagian besar dari puluhan juta pasukan berada di alam dewa, jadi sulit untuk memandang luar biasa jenderal mereka, tetapi mereka bisa yakin. Jenderal lebih kuat lagi. Bahkan ketika Qin Yichen melirik sambil tersenyum, banyak pasukan hanya merasa bahwa jenderal itu jauh dari mereka, tetapi sepertinya mereka berada tepat di depan mereka. Apa kau yakin bisa berdiri teguh setelah aku melepaskanmu? Jangan mencoba menjadi kuat di depan puluhan juta pasukan. Ketika sang jenderal dengan brutal dan bijak berjalan menuju kuil Wentian oleh istri sang jenderal, puluhan juta pasukan hanya merasa bahwa sang jenderal masih berdiri di tempatnya, menatap mereka untuk berlatih dengan rajin. Di surga yang diminta, Ke Tiangxuan dan Feng Nianwu telah menunggu lama, seolah-olah mereka juga akan menghadiri pernikahan Putri Yushu. Dan senioritas Ke Tiangxuan dan Feng Nianwu sangat tinggi. Ketika Qin Yichen masuk, dia melihat Feng Nianwu masih melambaikan tangannya. Saudara Tiangxuan, atau aku tidak akan pergi. Lagi pula,
Klan Senzi tidak mengundang kita. Namun, Ke Tiangxuan meremas kotak brokat ke tangan Feng Nianwu, seolah-olah itu adalah hadiah dari yang pertama ketika sudah siap. Saudara Nianwu, apa yang kamu bicarakan? Ketika Yushu berdiri di sini untuk mengirim undangan pernikahan, dia berbicara tentang undangan pernikahan dari Tiangwan untuk saya. Kenapa? Kamu tidak berencana untuk tetap dalam pertanyaanku? Feng Nianwu ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Tetapi wajahnya pemalu. Rasa takut ini tidak datang dari kekuatannya. Itu karena dia tahu bahwa 3.000 alam dan bahkan Kaisar Surga saat ini masih menyebut makhluk dengan darah yang sama dengannya. Hewan yang murah. Pergi ke pesta pernikahan bukanlah tentang perkelahian. Pernikahan kekaisaran adalah tentang gaya dan gaya. Dan ketika Qin Yichen masuk untuk melihat pemandangan ini, dia juga mengangguk. Saya ingin mengatakan bahwa Penatua Nianwu benar-benar tidak pergi. Ketika kata-kata ini keluar, Feng Nianwu terkejut, dan tanpa sadar menundukkan kepalanya. Tetapi Ke Tiangxuan menoleh dan menatap dengan cemas. Apa yang terjadi pada anak itu? Diam-diam Tianxing berkata, bahkan jika dia canggung, dia tidak ada hubungannya dengan menjadi bodoh. Bagaimanapun, klan Senzi hanyalah bekas klan kaisar, tapi ras tetua Nianwu adalah klan 10 dewa teratas. Jika Anda ingin saya mengatakan, kirim saja junior, bahkan jika itu untuk memberikan wajah klan dewa penenun kaki, mengapa yang lebih tua harus pergi sendiri? Mendengar ini, ekspresi Ke Tiangxuan berangsur-angsur mereda, dan Feng Nianwu terdiam sesaat, dan juga mengambil kotak brokat. Jika kamu ingin mengatakan itu, maka aku harus pergi. Ras apapun bisa menyebut mereka hewan murahan, tapi itu tidak mewakili diri mereka sendiri. Jadi mereka harus menganggap diri mereka sebagai hewan murahan. He Feng Nianwu adalah seorang kaisar dan orang kuat, dan dia seharusnya mendukung pernikahan klan kaisar. Tapi ada satu hal lagi yang belum diketahui Qin Yichen. Kakek kedua, tentunya bukan cara ruang dan waktu yang membingungkan waktu. Sekarang masih ada 3 bulan sebelum hari bersukacita. 3 bulan. Dulu dipukuli habis-habisan oleh Demon Yue Kong. Tidak, itu digunakan untuk berkultivasi dengan Yao Yue Kong. Bukankah dia harum? Tapi Qin Yichen tidak menyadarinya. Pada saat ini, Putri Wen Qing yang memegangnya memiliki alis yang tajam. Matanya yang cerah berkedip. Dan Ke Tiangxuan menatap matanya dan segera batuk 2 kali. Ah, aku harus mulai lebih awal. Karena susunan teleportasi di gerbangnya rusak. Kita hanya bisa mulai lebih awal.